Pria itu mengambil sebatang ranting dari tanah. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia menoleh pada wanita di sampingnya dan meminta agar ia melepas celananya. Wanita itu terkejut dan tampak bingung. Namun, di tengah situasi genting seperti ini, ia tak punya pilihan lain jika ingin bertahan hidup. Pria itu merendam celana yang telah dilepas ke dalam air hingga basah kuyup. Ia lalu mengikat 2 cabang pohon dengan ikat pinggang dan membentangkan celana basah itu di atasnya. Saat semuanya siap, barulah wanita itu memahami maksud pria tersebut. Ranting itu akan dilemparkan ke lubang sebagai jangkar agar bisa digunakan untuk memanjat keluar. Setelah beberapa kali mencoba, pria itu akhirnya berhasil menancapkan ranting ke dalam dinding lubang. Ia tersenyum lega. Sepertinya mereka punya harapan untuk diselamatkan. Wanita menawarkan diri untuk naik lebih dulu karena tubuhnya lebih ringan. Namun pria menolak. Ia khawatir jika terjadi kecelakaan, kondisi luka wanita itu akan memburuk. Maka ia memutuskan untuk mencobanya sendiri. Tapi baru 1 langkah diambil, cabang mulai tergelincir. Tak ada pijakan yang kuat di dinding. Saat ia hampir mencapai tepi, cabang itu patah. Tubuhnya jatuh, menghantam tanah. Lututnya terluka parah. Wanita yang melihatnya panik, lalu cepat-cepat merobek kain untuk menghentikan pendarahan dan mengikat pahanya erat-erat, berusaha menghindari kehilangan darah yang lebih banyak. Namun tiba-tiba, langit mendung mulai menangis. Hujan turun deras. Anehnya, pria itu justru tertawa. Wanita heran, tak mengerti bagaimana bisa seseorang tertawa dalam situasi seperti ini. Pria itu pun menjelaskan, karena lubang ini akan terisi air, mereka bisa berenang naik ke permukaan. Saat hujan makin deras, pria membawa wanita ke tempat paling tinggi di dalam lubang. Air terus naik melewati lutut mereka. Mereka harus menstabilkan tubuh. Saat pria mencoba meraih akar di dinding, wanita terpeleset dan terjatuh ke dalam air. Pria segera melompat, menyelamatkannya. Dia tahu wanita itu tidak bisa berenang. Tapi luka pria mulai terinfeksi. Ia menggigil, demam mulai menyerangnya. Wanita berusaha menenangkannya dengan kata-kata, berharap ia tetap sadar. Meski lemah, keinginan pria untuk bertahan hidup tak padam. Saat air makin naik, ia memeluk wanita dan mencoba meraih akar. Tapi akar itu tak kuat menahan berat mereka. Akarnya patah, mereka jatuh kembali ke dalam air. Dengan sisa tenaga, pria menyuruh wanita memeluknya erat. Ia berenang sambil meraih akar lain, tapi sakit kepala akibat demam makin parah. Dalam keputusasaan, ia membenturkan kepalanya ke dinding. Air terus naik, mereka kian dekat dengan permukaan. Dengan kekuatan terakhirnya, pria mendorong wanita ke atas. Wanita memanjat sekuat tenaga, dan akhirnya berhasil menggenggam tepi lubang. Namun dalam dorongan itu, pria terlempar kembali ke dalam air. Wanita berhasil keluar. Ia menangis lega, merasa akhirnya selamat. Tapi di tengah kebahagiaannya, ia baru sadar. Pria itu belum bersamanya. Panik, ia kembali menengok ke lubang. Tapi pria itu telah lenyap, ditelan air dan lumpur. Wanita hanya bisa menangis di tepi lubang. Namun ia tahu, ia harus tetap hidup. Di hutan yang asing ini, ia tak tahu kemana arah rumah. Dengan tubuh lemah dan hati hancur, ia terus berjalan. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar dari kejauhan. Harapan muncul. Ia berlari sekuat tenaga ke arah suara itu. Saat mobil berhenti, ia berseru penuh harap. Namun saat pintu terbuka, pria yang turun bukan penyelamat. Ia adalah perampok. Sebelum sempat melarikan diri, wanita dipukul dengan tongkat dan dimasukkan ke dalam mobil. Kali ini, tak ada siapapun yang bisa mengorbankan diri untuk menyelamatkannya lagi.